Agama Islam Negeri Parepare. Salam. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Got so motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Jadi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang di samping saya Abdul Rahim, saya sendiri Fatimah, dan di samping kanan saya Nurul Azimah. Dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi di sini kami akan membawakan materi tentang konsep dasar dan pengertian kurikulum. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang berarti jalur pacu. Dalam pengertian ini, kurikulum diibaratkan sebagai suatu jalan atau jalur yang harus ditempuh oleh siswa dalam menempuh pendidikan. Secara terminologis, kurikulum memiliki banyak definisi dari berbagai ahli pendidikan. Berikut ini adalah pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Next. Menurut Harsono, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Selanjutnya, menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Next. Menurut Aymar Hamalik dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran, kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sejauh mana perubahan telah terjadi pada diri siswa tersebut. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian kurikulum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kurikulum. Nah, kurikulum pertama itu adalah kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach atau pendekatan keterampilan. Meski mengutamakan pendekatan proses
proses, akan tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi peserta didik ditempatkan subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan, sehingga model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya, kurikulum KBK. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik memiliki kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan, dan cara penyampaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan madrasah atau sekolah. Selanjutnya, kurikulum KTSP. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, dalam SNP pasal 1 ayat 15, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Selanjutnya, kurikulum K13. Kurikulum K13 adalah sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan yang luas kepada peserta didik. Kurikulum K13 lebih menekankan kepada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi bagi tingkat selanjutnya. Pendidikan karakter dalam kurikulum K13 ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dalam proses pembelajaran dan hasil pendidikan yang lebih mengarah kepada budi pekerti dan akhlak peserta didik secara baik dan seimbang dengan standar kompetensi kelulusan dari setiap satuan pendidikan. Selanjutnya dan terakhir adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Kurikulum yang diluncurkan Kemendikbudristek atau Bapak Nadiem Makarim adalah upaya bentuk evaluasi dari perbaikan kurikulum K13. Sistem pelajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya merasakan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah tadi penyampaian dari pemateri kedua tentang jenis-jenis kurikulum. Selanjutnya kita beralih kepada pemateri terakhir yang akan membahas tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum memiliki peran sentral dalam semua pelaksanaan pendidikan. Menurut ahli kurikulum, pengembangan kurikulum melibatkan siklus yang meliputi semua elemen kurikulum seperti tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi. Keempat bagian siklus tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dalam pandangan perspektif modern, pengembangan kurikulum mencakup semua kegiatan dan pengalaman belajar siswa serta berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran dan materi yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa.
Identik kurikulum menurut kebanyakan siswa dengan tugas pelajaran, latihan atau isi buku pelajaran. Orang tua cenderung memaknai kurikulum sebagai latihan atau pekerjaan rumah anaknya. Bagi guru, kurikulum merupakan petunjuk atau pedoman materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa, di samping strategi, metode atau teknik mengajar serta buku sumber materi ajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian tentang kurikulum, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat program atau rencana belajar bagi siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Dalam setiap pengembangan kurikulum pasti memiliki landasan-landasan yang digunakan. Berikut ini landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis memberikan arah pada semua keputusan dan tindakan manusia, karena filsafat merupakan pandangan hidup orang, masyarakat, dan bangsa. Filosofis Pancasila memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan, sedangkan filosofis pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam